Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutakan ngaji kita kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor 3 kangge hajat kita sedaya mugi-mugi napa ingkang kita hajataken dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis sholati. Utawi iki iku bab nerangaken syarat-syaratnya salat. Syarat salat. Syarat niku apa, Pak Bu? Nah, di fikih itu ada syarat, ada rukun. Nah, napa bedane syarat, napa bedane rukun? Itu disemerap. Ayo napa syarat kali rukun niku napa? Napa syarat rukun niku? Nah, syarat niku nggih mboten kepireng. Nah, harus dipenuhi, syarat itu harus dipenuhi. Lah nek rukun mboten harus dipenuhi. Ayo nek syarat harus dipenuhi, nek rukun berarti gak usah dipenuhi, ngoten nggih. Sami Pak, sami-sami harus dipenuhi. Lah apa bedane? Ayo. Nah, nggih. Nah, kula kepireng. Nah, nek syarat niku Pak, sebelum melakukan kewajiban itu harus terpenuhi. Contohnya syarat mlebu sekolah. Nah, apa ae daftar ulang, apa ae ngumpulno ijazah. Jadi sadurunge salat syarat sadurunge salat. Sadurunge sekolah syarat-syarat itu harus dipenuhi. Ya. Sama dengan syarat salat. Berarti segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum salat. Syarat-syarat wudu, sadurunge wudu harus sudah terpenuhi. Nah, itu namanya syarat. Tapi kalau rukun itu semua yang harus dipenuhi pada waktu melakukan salat. Itu rukunnya salat. Kalau rukunnya wudu, segala sesuatu yang harus dipenuhi pada waktu wudu. Nah, itu rukun. An Ali bin Talqin. Saking Ali bin Talq qala ngucap sapa Ali bin Talq qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa tatkalane ngentut sapa ahadukum salah siji sira kabeh fis sholati ing dalem salat falyan sharif mongko becik bubara sapa sira wal yatawaddo lan becik wudu wal yatawaddo nuli wudu sapa sira wal yu'id lan becik ngulangi sira as-sholata ing salat. Rawahul Bukhari ngriwayataken hu ing hadis sapa al-khamsah imam sing 5 wa sahahahu lan milang-milang sahih ing hadis sapa Ibnu Hibban. Idza fasa ahadukum fis sholati ketika
buang angin salah satu dari kita fis sholati pada waktu sholat, falyan sorif maka buyar sholatnya. Wal yatawaddo dan kemudian wudulah kamu. Wal yu'idis sholah dan kemudian ulangilah sholatmu. Berarti ngentut itu bagian dari membatalkan sholat. Ngentut itu berarti termasuk syarat sebelum kita sholat. Harus dipenuhi. Ngentut itu syarat harus dipenuhi sebelum sholat. Bener apa salah? Salah. Wongkat ini sholat kudu ngentut dhisik ngono. Duduk ngentute Pak Bu. Jadi syarat sebelum sholat itu harus dipenuhi, yaitu harus dalam kondisi suci. Suci dari hadas. Ngentut itu bagian dari hadas. Dia harus suci dari hadas. Hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Tapi kalau sudah masuk pada waktu sholat terus ngentut, maka falyan sorif mongko becik metu sira. Artinya ya batal sholatnya. Wal yatawaddo dan kemudian wudu lagi, wal yu'id dis sholat dan ulangilah sholatmu. Tapi ini ketika kita sholat di sini, ya, kalau di sini loh ya, kalau di sini ini berat juga. Karena apa? Karena batasnya antara soft pertama dengan kedua itu sangat rapat. Ya, ada hadis yang lain itu jangan melewati orang sholat di depannya orang sholat. Nek sampean lewat belakangi wong sing sholat iku mau, iki sing nglewati depane wong sholat belakangnya. Sehingga tidak boleh juga. Nek miyak-miyak iku bikin wong sing sholat gak konsentrasi. Ngentut iku. Miyak-miyak iku ngentut iku ya. Akhirnya gak ini ya. Terus mari ngono ambune ya tadi gak iki. Ya, jadi ya mulane saderenge salat ya hati-hati ya. Disiapkan tidak sampai ngentut lah. Kadung ngentut nek isok metu ya metu. Nek esok metu ya ojo adek lungguh Bu, ojo adek lungguh. Ya padha ae ketok ya. Lungguh. Mari mangan opo. Sing mburi lho bingung, sing samping sampean kanan kiri lho. Apa lungguh iku? Ketok iku. Entut ya. Ya sama, yang duduk juga bikin orang tidak konsentrasi, yang keluar juga bikin orang tidak konsentrasi. Kalau di Masjid Al-Akbar itu kan di belakangnya itu masih ada jalan, ada tekelnya lagi, ya, tidak langsung seperti kita. Yo masjid saombone ngono ya, masjid kene ya situ-situ, kekurangan tempat. Wa an Aisyata, lan saking Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi qala dawuh sapa Nabi, la yaqbalu ora nrimo sapa Allahu Gusti Allah salata haidin, salate wong sing haid, illa bi khimarin kejaba kelawan gawe muknah. Rawahu riwayatakan hu ing hadis sapa al-khamsatu imam sing 5 illan Nasa'i kejaba Imam Nasa'i wa sahhahahu lan milang-milang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. La yaqbalullahu orang nrimo, tidak menerima, Allah tidak menerima salata haidin, salatnya orang yang haid, illa bi khimarin kecuali dengan menggunakan muknah. Nah, yang dimaksud dengan haid ini ya pasti orang yang haid itu sholatnya pasti nggak diterima. Kenapa kok sholatnya orang haid tidak diterima?
Karena berhadas. Ya, karena berhadas dan juga bernajis. Ya. Yang dimaksud di sini bukan orang yang haidnya, tetapi orang yang sudah haid. Artinya orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik. La yaqbalullahu sholata haidin, tidak diterima oleh Allah sholat orang yang sudah mukallaf, sholat orang yang sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dengan memakai khimar atau penutup kepala dan leher, atau kalau di sini disebut juga dengan muknah. Muknah. Di keterangannya, di keterangan hadis ini, di sarahnya ada istilah yaqbalullah, tidak diterima oleh Allah. Itu ada dua implikasi, ada dua hukum. Yang pertama, tidak diterima itu karena tidak sah, atau tidak diterima itu tidak mendapatkan pahala. Karena ada padanan hadis yang lain itu demikian. Arti la yaqbalullah itu tidak diterima ibadahnya atau tidak diberi pahala, tetapi tidak ada hubungannya dengan tidak diterimanya suatu ibadah. Tetapi penulis dari kitab ini, dari penyarah kitab ini, Imam Son'ani, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini ya dua-duanya. Bisa jadi tidak diterimanya, tetapi lebih cenderung kepada tidak diterimanya sholat. Ya. Karena ada hadis yang lain, Allah tidak akan menerima sholat orang yang meninggalkan pemiliknya, orang yang melarikan diri dari pemiliknya, yaitu sholatnya orang budak yang kemudian dia melarikan diri dari pemiliknya. Itu artinya bukan sholatnya tidak sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Itu kajian lebih jauhnya begitu. Tapi untuk kita pahami dari hadis ini, orang yang sholat tidak memakai muknah itu tidak sah. Ya, tidak sah. Berarti hubungannya dengan syarat sah sholat, syarat sholat itu adalah sebelum kita sholat harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Nah, sehingga nanti di sholat itu, syarat itu dibagi menjadi dua. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Dalam sama-sama dipersyaratkan harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Tetapi bedanya adalah pada hukumnya. Kalau syarat wajib harus dipenuhi, maka akan menjadi wajib hukumnya orang itu melakukan ibadah tersebut. Tapi kalau syarat sah, kalau tidak terpenuhi syarat sah itu, ibadahnya menjadi tidak sah. Itu hanya ininya. Nomor berikutnya, wa an Jabirin, saking hadis Jabir, saking Jabir, annan nabiyya stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ngendika lahu maring Jabir, in kana thawbu lamun ana apa athawbu pakaian wasian ombo faltahif mongko becik nyelendang sira bihi kelawan thawb, bihi kelawan baju, yakni fis sholati ing dalem salat, wali muslimin lan kedua Imam Muslim, fa khalif
mongko fakhalif mongko nyelempangno sapa sira baina tarafaihi ing antarane dua ujung kain. Wa ing kana lamun ono apa saub iku dayyiqan rupa atau sempit fattazir mongko gawe sarung sira bihi kelawan saub. Ing kana saubu jikalau pakaian atau kain yang kamu pakai untuk sholat itu wasi'an, lebar, faltahif bihi, maka jadikanlah pakaian itu selendang, yakni fis sholati, di dalam sholat. Jadi kalau kita tahu kain ihram itu untuk laki-laki pinten helai 2. Jadi pakaian sholat dulu itu ya pakai ya sewek atau kain lebar itu 2. Ya. 2. Yang satu untuk apa? Sewek atau sarungnya, yang kedua di selempangno tenggone tubuhnya, ya, tubuhnya itu untuk kain ihram. Ya. Kalau ini kata Nabi, jadi Jabir ini redaksinya, kalau hadis ini redaksinya dari perawi hadis, ya. Redaksinya dari perawi hadis. Aslinya adalah Jabir itu sholat dengan menggunakan pakaian yang atau kain yang cukup lebar, didamel koyok kemul ngoten, dikemulaken ngoten, dadi mulai dhuwur sampai ngisor itu tertutup, dikemulaken ngoten. Nah, kemudian Jabir sholatnya bersama Nabi. Kemudian Nabi tanya kepada Jabir, "Bir, kok ini gawe apa kok kerukupan ngono iku, Bir?" Gitu. Terus kemudian Jabir itu mengatakan, "Saya memakai kain yang cukup luas, Nabi." Nah, akhirnya Nabi mengatakan ini, "In kana thawbu wasi'an faltahif bihi." Jika pakaianmu, kainmu yang kalian pakai untuk sholat itu besar, maka dikerukupno, mulai atas sampai bawah. Tapi jikalau tidak besar, maka lebih pakailah untuk menutup bawahmu. Pakailah seperti sarung saja. Pakai seperti sarung. Ini menunjukkan bahwa auratnya laki-laki itu dari mana? Angge. Untuk menutupi sarung tadi. Yang ditutupi oleh sarung itu auratnya orang laki-laki. Sehingga orang sholat tanpa baju bagi laki-laki sah napa mboten? Sah. Nah, ini menunjukkan juga bahwa syarat sah berarti. Hadis ini menunjukkan syarat sah. Kenapa? Karena menutup aurat itu menjadi syarat untuk sholat. Nah, menutup aurat itu termasuk syarat sah apa syarat wajib? Syarat sah. Sebab apa? Sebab tanpa menutup aurat pun kita berkewajiban sholat. Tetapi jika tidak dipenuhi syarat menutup auratnya itu, ibadahnya jadi tidak sah. Sehingga menutup aurat itu termasuk syarat sah. Ini bukti bahwa auratnya laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Walahuma lan kedue Imam Bukhari Muslim min hadisi Abi Hurairah, saking hadis Abi Hurairah, la yusolli ahadukum fis thawbil wahidi, la yusolli ojo salat sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh fis thawbi ing dalem dodot, ing dalem pakaian, ing dalem kain al-wahidi kang siji. La yusolli ahadukum fis thawbil wahidi,
laisa ala atiqihi, laisa ala atiqihi, kang ora ono apa saub iku ala atiqihi ing atase pundake wong. Minhu saking saub apa syai'un suwiji-wiji. La yusalli ahadukum fis saubi, jangan sholat kalian semua fis saubil wahidi ing dalam kain, satu kain, laisa ala atiqihi minhu syai'un, yang tidak menutupi pundak, yang di pundaknya itu tidak ada sesuatu pun yang menutupinya. Jangan salah seorang di antara kalian sholat dengan satu kain, sementara pundaknya tidak tertutupi olehnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini bukan berarti la yusalli, larangan untuk tidak, untuk menutup, larangan untuk tidak sholat. Artinya keharusan untuk menutupi pundak itu dalam hadis ini itu menunjukkan bahwasannya kesempurnaan sholat itu atau lebih baiknya sholat itu menutup seluruhnya, mulai dari atas sampai bawah, sampai bawah. Itu kesempurnaan. Bukan berarti kewajiban yang harus dipenuhi. Sebab kewajibannya, buktinya apa? Hadis yang pertama tadi itu. Walaupun di atas itu tidak ditutupi, hanya cukup menutup dengan sarung saja, itu sudah sah. Sehingga kalau menutup sampai atas itu berarti menunjukkan kesempurnaan dari berpakaian pada waktu sholat. Kesempurnaan pada waktu sholat, yang pakai baju, ya pakai sarung. Itu untuk jamaah laki-laki. Bagi mriku mawon, saya simpulkan ada beberapa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa buang angin saat sholat itu membatalkan sholat. Harus diulangi sholatnya dan wudhu kembali. Ini menunjukkan bahwa syarat sholat itu harus suci dari hadas. Nomor 2, perempuan yang sholat itu harus menutup aurat keseluruhan tubuhnya. Mukena itu kan menutupi seluruh tubuhnya. Nah, ibu-ibu nek riyin zamane nopo corona itu kan sholat pakai nopo masker, pakai masker. Tapi ketika sudah tidak disarankan, atau tidak ada kewajiban yang disampaikan oleh pemerintah memakai masker, panjenengan nek sholat ojo pakai maskeran maneh. Menurut mazhabnya Syafi'i, napa niki aurat perempuan di waktu sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Luar wajah. Ini tidak apa-apa, tidak ditutup. Ini tidak usah ditutup. Ya. Tapi di luar sholat seluruh tubuh termasuk wajah. Sehingga kalau panjenengan ningali orang yang pakai cadar itu Imam Syafi'i ngoten, cadaran ini Imam Syafi'i. Ah, begitu. Terus, tetapi Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat itu harus dibuka, harus dibuka. Mulane sholat ya pakai no. Kecuali kalau memang ada darurat karena kemarin ada penyakit itu ya sudah. Tapi kalau sudah tidak ada penyakit, ya tidak boleh pakai ini masker, boleh pakai masker.
Berikutnya, kalau kita sholat pakai pakaian yang panjang, maka lebih baik memang dari atas sampai bawah untuk yang laki-laki. Tapi kalau memang tidak punya, itu cukup pakai sarung saja, sudah cukup untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa auratnya laki-laki itu mulai dari pusar sampai siku-siku. Kok siku-siku? Dengkul. Ya sama Bu, siku-siku ini sikil tapi. Gak salah, gak salah.